Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sakti Wijaya, NPM 2021020209. Saya akan mendeskripsikan yang pertama, sebab-sebab mandi toharo. Yang kedua, memandikan jenazah. Yang ketiga, tuntunan bersuci, wudu, mandi, tayamum. Langsung saja. Sebab-sebab mandi toharo. Mandi toharo adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam agama Islam. Mandi toharo dapat dilakukan untuk membersihkan diri dari hadis besar dan seperti haid atau nifas, atau dari hadas kecil seperti buang air kecil atau besar. Selain itu, mandi toharo juga dapat dilakukan sebagai persiapan menjalankan ibadah tertentu seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan lain-lain. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mandi toharo juga memiliki manfaat bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Mandi toharo dapat membantu membersihkan kulit dari kotoran dan bakteri yang menempel, sehingga kulit menjadi lebih sehat dan bersih. Selain itu, mandi toharo juga dapat memberikan efek relaksasi pada tubuh dan pikiran, sehingga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur seseorang. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam Islam terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang meninggal, yakni memberikan pengurusan yang terbaik. Yang harus diperhatikan dengan baik adalah tata cara memandikan jenazah dengan baik sebagai persembahan terakhir untuk orang yang meninggal. Kita akan saksikan secara bersama-sama tata cara untuk memandikan jenazah. Jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 mug daun bidara. Jika 8 liter air ditambah 2 mug daun bidara. Jika 12 liter air ditambah 3 mug daun bidara. Jika 15 liter air ditambah 4 mug daun bidara. Jika 20 liter air ditambah 5 mug bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan, jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Jika 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus. Jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus. Jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Gunanya untuk menghindari bau yang tidak enak dan menghindari penyakit tertular. Sarung tangan. Gunanya supaya tidak tertular penyakit dari jenazah. Sepatu boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah.
posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala, membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil. Menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Selanjutnya, tuntunan bersuci, wudu, mandi, tayamum. Secara bahasa, toharo berarti suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin berupa sifat dan perbuatan tercela. Sedangkan secara istilah fikih, toharo adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah sejenisnya dengan air atau tanah atau batu. Penyucian diri di sini tidak terbalas pada badan saja, tetapi juga termasuk pakaian dan tempat. Hukum tohara bersuci ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada Quran surah Al-Maidah ayat 6 dan hadis Nabi SAW. Alat yang digunakan untuk bersuci terdiri dari air, debu, dan batu atau benda-benda lainnya seperti daun, tisu yang bukan berasal dari najis atau kotoran,
Benda padat tersebut digunakan khususnya ketika tidak ada air. Namun jika ada air yang bisa digunakan bersuci, maka disunnahkan untuk lebih dahulu menggunakan air, tapi tidak bersemua air dapat digunakan untuk bersuci. Kita akan saksikan bersama-sama tuntunan cara bersuci. Yang pertama, wudhu. Sekian dari video ulasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.